Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota Desi Puristiawati, Diah Ayu Irawati, dan Hamadani Bahaudin. Di sini kami akan mempresentasikan makalah etika profesi dan keguruan yang berjudul Guru sebagai Tenaga Bimbingan Konseling. Dalam makalah ini akan dibahas 4 materi. Materi yang pertama adalah pengertian bimbingan konseling yang akan disampaikan oleh Desi Puristiawati. Materi yang kedua adalah peran guru bidang studi dalam layanan akademik yang akan disampaikan oleh Desi Puristiawati. Dan materi yang ketiga adalah peran guru bidang studi dalam sosial yang akan disampaikan oleh Diah Ayu Irawati. Dan materi yang terakhir adalah peran guru bidang studi dalam pribadi yang akan disampaikan oleh Hamadani Bahaudin. Materi yang pertama adalah pengertian bimbingan konseling. Bimbingan adalah bagian dari proses pendidikan yang teratur dan sistematik untuk membantu pertumbuhan anak muda atas kekuatannya dalam menentukan dan mengarahkan hidupnya sendiri, yang pada akhirnya ia dapat memperoleh pengalaman yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Lefevre dalam MC Daniel 1959. Sedangkan konseling adalah suatu proses untuk membantu individu dalam mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan optimal pribadi yang dimilikinya, dan proses tersebut dapat terjadi setiap waktu. Division of Counseling Psychology. Bimbingan konseling merupakan suatu program yang terintegrasi dalam keseluruhan proses pembelajaran. Menurut Prayitno 2004, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial belajar, maupun karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma yang berlaku. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling adalah suatu proses pendidikan yang sistematis dan teratur dan bertujuan untuk mengantarkan individu untuk menempuh kemandirian dalam hidupnya serta membantu individu dalam mengatasi berbagai hambatan-hambatan atau masalah yang mengganggu perkembangan dirinya sehingga individu dapat diperoleh perkembangan yang diinginkan secara optimal. Baik, di sini saya Diah Ayu Irawati akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu peran guru bidang studi dalam layanan akademik. Pengertian dari peran guru bidang studi dalam layanan akademik adalah melayani semua peserta didik tanpa memandang umur, jenis kelamin, agama, suku, dan status sosial maupun ekonomi dari pribadi anak didiknya. Memberikan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah harus memperhatikan kondisi psikologis dan lingkungan sosial anak didiknya. Guru sebagai pembimbing atau konselor dituntut untuk mengadakan pendekatan bukan saja melalui pendekatan instruksional, akan tetapi dibarengi dengan pendekatan yang bersifat pribadi. Dalam ini setiap kegiatan belajar mengajar berlangsung. Nah, sesuai dengan peran guru sebagai pembimbing atau konselor adalah guru diharapkan akan dapat merespons segala masalah tingkah laku yang terjadi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus dipersiapkan dengan tujuan untuk 1. Dapat menolong peserta didik memecahkan masalah-masalah yang timbul antara peserta didik dengan orang tuanya. Yang kedua, bisa memperoleh keahlian dalam membina hubungan yang manusiawi dan dapat mempersiapkan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan bermacam-macam manusia. Nah, pada akhirnya guru akan memerlukan pengertian tentang dirinya sendiri, baik motivasi, harapan, prasangka maupun keinginannya. Semua hal itu akan memberikan pengaruh pada kemampuan guru dalam berhubungan dengan orang lain, terutama siswa. Materi selanjutnya yaitu peran guru bidang studi dalam sosial. Nah, pengertian dari peran guru bidang studi dalam sosial adalah membantu siswa menjadi sadar lingkungan dalam proses sosialisasi dan untuk terlibat dalam lingkungan dari kepribadian siswa. Peran guru dalam layanan bimbingan sosial tidak terbatas pada kegiatan proses belajar mengajar atau di dalam kelas, tetapi juga pada kegiatan bimbingan
ekstrakurikuler yang tugasnya meliputi 1. Memberikan pelatihan kolektif, 2. Memperkuat dan menumbuhkan bakat siswa, 3. Mengunjungi rumah siswa, 4. Mengatur kelompok belajar yang mendapatkan manfaat. Nah, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah tidak akan tercapai tanpa peran serta guru. Nah, guru sering disebut juga sebagai tokoh masyarakat atau social leader dan pekerja sosial atau social worker, terutama dalam komunitas masyarakat. Sebagai contohnya, di masyarakat pedesaan, guru seringkali ditempatkan pada posisi sebagai sumber pengetahuan ketika sumber informasi tersebut masih sangat terbatas. Ya, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Dia. Selanjutnya adalah peran guru bidang studi dalam pribadi. Peran guru bidang studi dalam pribadi adalah berupaya membantu siswa menemukan dan memahami serta mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, aktif, kreatif, serta sehat jasmani dan rohani. Bimbingan ini meliputi pokok-pokok materi, antara lain yang pertama adalah penanaman sikap dan kebiasaan, pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri, pengenalan tentang bakat dan minat, pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan dan penanggulangannya, pengembangan kemampuan mengambil keputusan, perencanaan, dan penyelenggaraan hidup sehat. Sekian dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.